Hai, aku Cita Rasa Padi. Dan kalian tahu nggak guys, mie goreng yang aku buat ini mempunyai dua perpaduan cita rasa yang sangat super duper enak banget. Gurih ala Chinese foodnya, dan legit yang sangat fantastik ala kejawa-jawaannya loh guys. Dan ini dia mie goreng ala Cita Rasa Padi. Langkah pertama, kita siapkan mie keringnya. Untuk mie kering di sini aku pakai mie telur, guys. Untuk brand kalian terserah aja, yang penting mie telur, oke? Untuk satu papan telur ini menghasilkan satu porsi ya, guys. Kita belah jadi dua. Dan aku bikin 3 porsi, artinya aku memakai 3 papan mie telur. Kemudian kita rebus sampai matang. Langkah kedua, kita siapkan bumbunya. Dan untuk perbumbuannya, di sini hanya 2 tipe, guys. Yaitu bumbu dasar putih dan bumbu persausan. Untuk bumbu dasar putih seperti ini, terdiri dari beberapa ingredients, yaitu bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ebi. Dan untuk detail ingredients dari bumbu dasar putih ini, kalian bisa cari video sebelum ini. Klik di atas kanan ini ya. Untuk bumbu persausannya sangat simple guys, yaitu kecap asin. Dan untuk takaran kecap asinnya 5 crot seperti ini guys. Tuh, 1 crot agak panjang gitu ya. Satu porsi memakai 5 crot. Artinya untuk 3 porsi kita pakai 15 crot. Atau bahasanya apa sih guys? Aku juga bingung ya. Kemudian di sini kita pakai saus tiram dan merica. Kemudian di sini ada kecap manis juga. Dan perlu diingat ini hanya sebagai pewarna. Kita masukinnya parsial saja. Sekarang kita proses pemasakan. Kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bumbu dasar putihnya. Kita masak sampai benar-benar matang dan warnanya sampai kecoklatan. Agar cita rasa dari mie gorengnya ini tidak langu guys. Dan kalian tahu nggak? Pada saat bumbu dasar putih ini ditumis, benar-benar guys aromanya harum banget. Dan jika bumbunya sudah matang, langkah selanjutnya adalah kita tumis kondimen toppingnya. Dan jika kalian masukin topping ayam, kalian harus make sure ayamnya harus matang. Kemudian kita masukin kondimen persayurannya. Untuk sayur di sini aku pakai wortel dan sawi putih. Namun untuk wortel aku masak terlebih dahulu karena ini proses pematangannya agak lama. Jika semuanya sudah layu dan matang, kemudian kita tambahkan air masak. Kemudian kita masukin persausannya. Ingat, untuk satu porsi kita pakai 5 crot. Dan di sini aku masak 3 porsi guys. Artinya kita pakai 15 crot guys. Bahasanya crot ya. Jika kecap asinnya sudah kalian crot semua, kemudian kita masukin saus tiramnya. Untuk satu porsi kita pakai 1/4 sendok teh. Artinya di sini kita kali 3. Lalu di sini kita tambahkan bubuk merica. Untuk takarannya satu porsi kita pakai 1/4 sendok teh ya. Kemudian kita seasoning pakai garam dan gula putih. Untuk satu porsi di sini aku pakai 1 sendok teh. Setelah semuanya kita seasoning, kemudian kita kasih kecap manis. Ingat, kita masukinnya parsial ya. Dan ini hanya sebagai pewarna. Dan jangan lupa di seasoning, kalau misalkan kurang manis atau kurang asin, kita tambahkan seasoningnya ya. Jika sekiranya sudah oke, kita masukin mie telur yang sudah kita rebus sebelumnya. Kemudian kita masukin juga sayur yang kalian inginkan seperti ini. Aku pakai sawi putih. Kalau kalian pakai sawi hijau itu lebih better, biar warnanya lebih cakep. Dan di sini adalah part terakhir, yaitu kita masak sampai benar-benar matang. Dan sekiranya kalau misalkan warnanya kurang, kita tambahkan kecap manisnya. Kenapa sih aku bilang parsial? Karena aku pingin makanan ini, cita rasa manis dari mie goreng ini harus dari gula putihnya, bukan dari kecapnya. Karena aku pengen masakan ini mempunyai cita rasa 2 perpaduan tadi. Gurih ala Chinese foodnya kita ambil dari kecap asinnya. Dan legit ala kejawa-jawaannya kita ambil dari gula pasirnya. Seperti itu loh guys. Jika semuanya sudah matang, kita hidangkan dan kita sajikan ke tamu atau ke penjual. Atau terserah kalian. Dan jangan lupa juga diberikan garnish seperti ini. Dan voila. Dan ini dia mie goreng ala Cita Rasa Padi. Jujur guys, kalian kalau recook, Masya Allah, wallahi guys, ini enak-enak, super duper enak banget guys. Tekstur dari masakan mie goreng ini lembut banget guys dan tidak seret karena kita di sini masaknya agak sedikit nyemek guys. Dan jujur aromanya ini setelah aku aduk, ya Allah, Masya Allah, harum banget. Sangat kecium aroma dari kecap asinnya, bumbu bawang putihnya. Sehingga kalau kita makan mie ini tuh kayak nggak cukup satu porsi guys. Untuk resep ini sangat cocok banget buat ide bisnis kalian di F&B. Kalau kalian hidangkan makanan ini, dijamin deh kalian itu bakal naik omset melambung tinggi nan jauh di sana. Tapi sebenarnya lebih better itu
kalau kalian pakai topping ayam yang masih mentah, guys. Kalian tumis, wow ya Allah, makin nikmat banget, guys. Dan kalian harus recook. Dijamin kalian nggak akan nyesel, guys. Oke guys, thanks for watching my channel YouTube, guys. Thanks a million for y'all, guys. Dan akhir kata aku ucapkan, express yourself in the world of cooking so you can find a space of peace. See you next in my video.